Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau, dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir, Ali Jabir Junior, karena beliau yang sudah Imam Basam Suharam Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak peduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga, yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum. Allah tidak peduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak peduli asal usul saya dari mana, orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab, paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga, tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak peduli keturunan kita, asal usul kita, dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan apa takwa kita dan apa isi hati kita. Seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu. Saya semalam menerima kiriman SMS, seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan di antara kekuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa, sampai orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar, sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburan. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang turun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dengan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tangan dengan sabun, tapi masih terasa tangan saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua.
sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget, saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ Anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk. Niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Bisa malah ratusan tahun. Ada yang sudah di alam kubur 1000 tahun. Ada yang lebih. Kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi ummah yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu. Karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Sangat jarak kita menuju ke akhirat sangat dekat, sangat dekat. Malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok.
Jarak kita ke akhirat, jarak kita masuk kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu jauh lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum kita sampai menantarkan, membawakan suap makanan sampai ke mulut kita, sudah dicabut nyawa kita. Jauh lebih cepat itu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semua kita punya salah, punya kekurangan. Apa yang kita senang melihat nanti di hari kiamat, jangan berbuat. Apa yang kita ingin ketemu nanti di hari kiamat, silahkan. Apa yang kita takut dan malu dilihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, jangan berbuat. Dan apapun yang kita tulis, senang kita ditujukan oleh Allah, silahkan tuliskan. Kalau kita malu dilihat nanti oleh umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan tulis macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang dosa tulisan itu, gampang sekali. Dan HP yang sekarang ada, malah sudah kita megang menjadi tasbih kita, mengganti tasbih. HP, BlackBerry, WhatsApp, SMS, lain-lain. Saya setiap hari hampir terima 100 SMS. Ada yang bertanya, ada yang macam-macam. Dan hanya saya yang pada si Allah doakan, jangan menjadi titik tulisannya SMS ini menjadi beban nanti di hari kiamat. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Itu yang saya doakan. Walaupun saya tidak balas berdoa, tapi Allah yang Maha tahu apa yang saya doakan untuk orang yang kirim SMS atau WhatsApp atau apa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati. Bukan masalah sama saya, tapi masalah kita sama Allah. Selalu saya menyampaikan dan mengingatkan kembali, jangan lagi berkata saya tidak enak sama ustaz, saya tidak enak sama keluarga, saya tidak enak sama jamaah. Rubahkan kata itu, berkatalah saya tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, bagi saya dunia ini biar kita susah sepanjang hidup kita sampai mati susah, masih jauh lebih ringan susah dunia daripada nanti susah di akhirat. Harus menjadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akan Allah datangkan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat masing-masing apa yang kita bawa nanti untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Dan jangan-jangan wala takunu kalladzina nasullah, jangan-jangan menjadi orang yang melupakan Allah, akan Allah lupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, berantakan, hancur, dunia akhirat hancur kalau Allah lupa sama kita. Maksudnya lupa Allah sama kita, artinya Allah tidak mau urus kita lagi, tidak mau bantu kita lagi, tidak menolong kita lagi, tidak mau perhatian kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak memperhatikan kita, siapa lagi yang memperhatikan kita? Kalau kita semua tidak punya Allah yang maha adil selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha kasih sayang selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha mengampun selain Allah. Biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, dan kita berbuat kebaikan semampu kita, akan Allah ampuni dosa kita semua, biarpun dosa itu sepenuh bumi. Begitulah indahnya kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah bukakan hatinya, diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, disucikan lahir batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa setiap hari menaikkan iman, menaikkan takwa, menjadi orang yang berilmu dan beramal saleh, agar senantiasa setiap saat, setiap waktu kita mendapatkan karunia rahmat Allah,
karena sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Fatihah. Sudah sekarang alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia. Hampir 4 tahun saya tidak mudik. Orang tua saya masih di Madinah. Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SBY waktu itu 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia, menjadi contoh baik. Makanya selama saya berada di Indonesia saya sudah faham dan belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet, suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah, tidak mau yang susah-susah, karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Betul kan? Makanya kita ketika saya setiap Ramadan bawa adik-adik saya punya saudara 12 timnas. Saya membawa adik saya, ada di adik kandung saya di Indonesia. Saya khususkan mereka untuk menjalani tugas mengajar Al-Quran. Karena dari 12 adik-adik saya ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran. 30 juz bukan juz 30. Jadi saya sengaja mendatangkan mereka supaya apa? Ayo sama-sama memperjuangkan, melahirkan, mewujudkan insyaAllah sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sampai di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada 5 adik saya, terus yang lain-lain saudara ada atau sahabat, teman-teman, semua pemuda tapi Masya Allah suaranya bagus dan penghafal Al-Quran. Tugas mereka bukan hanya tarawih, tapi juga tadarus Quran, dan setiap masjid mereka pakai buat salat tarawih menggunakan aktivitas tahfidz supaya jamaah bisa memaksimalkan manfaatnya bulan Ramadan menjadi insyaAllah paling tidak bisa memperbaiki bacaan. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, karena saya duluan di Indonesia, kalau kalian jadi imam tarawih jangan lama-lama. Kalau di Arab kan suka lama-lama kan, saking lamanya orang Indonesia pas sujud tidur dalam keadaan sujud. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Makanya saya berpesan sama dia, tidak apa-apa pendek-pendek tapi salat yang tenang, itu paling tidak. Rukun tumaknina itu wajib, bukan wajib, bahkan rukun. Tuma'nina dalam gerakan salat walaupun bacaannya pendek. Yang saya tidak terima 23 rakaat 7 menit itu bukan tarawih. Nah ini masalah ini. Ini jangan sampai menjadi tradisi, jangan sampai menjadi budaya. Bahaya itu. Karena Islam tidak menerima salat seperti itu. Bahkan Islam menganggap itu bukan salat. Makanya jangan disia-siakan. Tidak apa-apa 23 rakaat atau 11 rakaat, tidak masalah. Jumlahnya menurut saya tidak menjadi masalah. Asal jangan ribut. Yang 11 menyesatkan yang 23, yang 23 menyesatkan yang 11, itu tidak boleh. Yang 11 benar, yang 23 benar. Karena sudah diijma' oleh ulama, salat malam paling sedikit 2 rakaat minimal, paling banyak bebas, tidak ada batas. Itu sudah diijma' oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi perbedaan menentukan jumlah, ini yang menjadi perbedaan, tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati jumlahnya berapa, bebas, berapapun bebas.
minimal 2 rakaat. Tapi yang tidak disepakati masalah jumlah yang ditetapkan. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 23, bahkan ada yang 43. Salah satu pendapat di mazhab Malikiyah. Makanya saya sudah mengerti bagaimana cara untuk melaksanakan tarawih, jangan lama-lama. Kalau di Madinah kita Ramadan pasti khatam Al-Quran. Saya punya tetangga di masjid kami di Madinah, Masya Allah, istri beliau sudah tua dan beliau bisa hafal Al-Quran dari bacaan saya salat subuh. Kalau salat subuh kami di Madinah 2 rakaat khatam suratul Rahman, 2 rakaat khatam suratul Waqi'ah, 2 hari atau 3 hari maksimal khatam surah Yasin. Jadi subuh hari ini baca sebagian, besok lanjut sisanya, besok lagi lanjut sisanya surah Yasin. Jadi 3 hari salat subuh sudah khatam surah Yasin. Surat Tabarak kita lakukan 1 rakaat. Surat hari Jumat subuh As-Sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua suratul Insan, Hal ata 'alal insan. Dan jamaah yang ada di sekitar masjid kami di Madinah, termasuk ibu itu, beliau suaminya menceritakan, istri saya bisa hafal beberapa surah yang antum sering bacakan di dalam salat subuh. Suka panjang. Begitu saya datang ke Indonesia pertama kali, saya belum faham budaya Indonesia. Niat saya baik, salat subuh diminta jadi imam, saya maju jadi imam. Saya baca Ar-Rahman di rakaat pertama, saya baca Al-Waqi'ah di rakaat yang kedua. Awal-awalnya saya rasa saf masjid cukup banyak. Pas begitu salam saya lihat sisanya cuma 1 saf. Wallahu alam ya Allah kemana perginya. Tidak terbiasa, saya kaget. Masa semuanya sakit? Masa semuanya pinsang? Tapi lama kelamaan, oh sudah faham. Ini orang Indonesia seperti ini. Makanya saya bilang sama adik saya, jangan lama. Orang Indonesia kalau qulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah, bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sampai kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia, tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan imigrasi kan, saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan, datang petugas imigrasi, ngapain kamu di sini? Sana kamu di sana sama orang Arab, sama orang Arab. Saya ikutin, saya pergi ke sana sama orang Arab, sampai bertemu dengan kaunter imigrasi, dia ambil paspor, lihat, kok orang Indonesia, ngapain kamu di sini? Pak, kok serba salah, yang tadi suruh ke sini, bapak di sini, kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dilihat, baca namanya Arab, terus ini gimana ini? Tanya, kok paspor Arab ya? Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang benar dari mana? Dari Indonesia. Masa dari Indonesia mancung? Tapi subhanallah, karena sering bolak-balik, pulang kampung, kemudian silaturahim orang tua bersama jamaah, sampai di bandara sudah kenal, sakit sudah sering. Tapi alhamdulillah, wallahi nikmat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestina. Selama masih warga negara Arab tidak bisa ke Palestina. Bahkan alhamdulillah dapat karunia luar biasa, karunia dari Allah, hadiah dan nikmat besar dari Allah. Ketika saya pertama ke Palestina dan pertama kenal imam besar Masjidul Aqsa, malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah ada orang Indonesia salat di Masjidul Aqsa jadi imam maghrib dan isya, itu Ali Jabir. Mana ada orang Indonesia ke sana untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidul Haram. Walaupun sudah beliau wafat,
tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjid Haram, namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net, www.alijabir.net. Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib. Beliau sudah wafat. Itu kakak daripada ibu saya. Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau, dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir, Ali Jabir Junior, karena beliau yang sudah imam besar Masjid Haram, Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak peduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum. Allah tidak peduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak peduli asal usul saya dari mana, orang Arab bukan orang Arab. Menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab, paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga, tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak peduli keturunan kita, asal usul kita, dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan apa takwa kita dan apa isi hati kita.